wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Oke, hari ini Ustazah Lilis akan memberikan materi tentang pembagian bilangan cacah. Ikutin baik-baik ya materinya. Insya Allah materinya mudah dan kalian bisa. Setelah itu silakan kalian cek Google Classroom kalian untuk mengerjakan tugas-tugas. Terima kasih. Pembagian bilangan cacah. Nah, tahukah kalian pengurangan berulang hingga habis disebut juga dengan pembagian? Contoh pengurangan berulang hingga habis itu seperti ini ya. Nah, ini contohnya 8 dikurangi 4 dikurangi 4 hingga habis, jadi hasilnya harus sama dengan 0 gitu. Nah, selanjutnya contoh Mama Ahdan mempunyai 8 donat dan akan diberikan kepada 8 orang teman Ahdan, yaitu kepada Ali, Prabu, Nanda, dan Wira. Pertanyaannya, berapakah donat yang diterima setiap teman Ahdan? Nah, kalau ada soal model seperti ini, bisa dikerjakan juga dengan pengurangan berulang hingga habis ya. Nah, seperti ini, donatnya ada 8. Nah, 8 dikurangin banyak anaknya, jadi dibagi rata donatnya ya, satu-satu dulu. Di sini sudah ada 4 anak, ada Ahdan sampai Wira, jadi dikasih satu-satu seperti ini. Nah, berarti setelah dikasih satu persatu, donatnya yang dikurangin ada 4 donat karena sudah dikasihkan ke 4 anak. Berikutnya dikasih lagi sampai habis donatnya. Nah, dikasihkan lagi 4 lagi. Nah, sampai hasilnya 0, sampai donatnya tidak ada. Nah, jadi berapakah donat yang diterima oleh setiap teman Ahdan? Jawabannya 2 ya. Nah, bentuk pengurangan berulang hingga habis seperti ini bisa ditulis dalam bentuk pembagian berulang seperti ini. 8 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ditulis 8 dibagi banyak anaknya, 4 sama dengan 2. Nah, seperti ini. Mudah ya. Berikutnya, ayo mencoba. Nah, pada hari Minggu, Safin, Andra, Yuka, dan Rumandu mengikuti lomba mengikat lidi. Jumlah lidi yang dimiliki panitia ada 20 buah. Pertanyaannya, berapa lidi yang diterima setiap anak? Nah, sama seperti tadi ya. Jumlah keseluruhannya ditulis dulu 20. Terus dikurangi jumlah anaknya yang akan dikasih. Nah, di sini ada Safin, Andra, Yuka, dan Rumandu, ada 4 anak. Dikurangi 4, dikurangi 4 lagi sampai 0. Nah, ini sudah 0 ya. Kalau sudah 0, bentuknya seperti ini, ditulis dalam bentuk pembagian. Jadinya 20 dibagi 4 sama dengan hasilnya 5. Bisa juga kalian menghitung dari sini. Dari banyaknya angka 4-nya ya. 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini soal yang terakhir untuk pengurangan berulang hingga 0 ya. Pada hari Minggu, Aiko, Aisyah, Sila, Asafina, dan Nana mengikuti lomba memindah sedotan. Jumlah sedotan yang dimiliki panitia ada 18 buah. Pertanyaannya, berapa sedotan yang diterima setiap anak? Nah, jawabnya sama seperti tadi. Jumlah seluruh sedotannya ditulis dulu. Oh, jumlah seluruh sedotannya 18 ditulis seperti ini. Dikurangin dengan banyaknya anaknya. Anaknya ada berapa? Ada Aiko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak ya. Jadi 8 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Sampai 0 ya. Setelah itu dirubah ke dalam bentuk pembagian. Jadinya 18 dibagi 6 sama dengan berapa? Dihitung banyaknya 6-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3. Bagaimana? Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Selanjutnya, pembagian bilangan cacah bisa diselesaikan dengan 2 cara. Nah, satu yang seperti tadi dengan pengurangan berulang hingga habis, atau dengan pembagian dengan cara bersusun.
Nah, sekarang yang kita bahas yang kedua ya, pembagian dengan cara bersusun. Ini ada tips dan triknya. Tips yang pertama adalah biasanya digunakan untuk menghitung pembagian dengan nilai yang besar. Nah, kalau pengurangan berulang sampai habis itu nilainya kecil-kecil ya. Kalau ini untuk nilai yang besar-besar enak menggunakan cara ini begitu. Yang kedua, agar lebih mudah menghitung, sebaiknya kalian hafal hasil perkalian 1 sampai 10. Ini adalah tabel perkaliannya. Nah, 1 sampai 10. Semoga kalian bisa segera hafal ya, supaya mudah nanti ketika menghitungnya. Nah, contoh soal yang pertama adalah 63 dibagi 3. 63 dibagi 3. Ditulis bentuknya seperti ini ya. Kalau dalam bahasa Jawa namanya porogapit ya. 63 dibagi 3. Satu-satu dulu. 6 dibagi 3 dulu. Berapa ya? 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, ditulis di sini 2 dikali 3 sama dengan, nah ini 2 dikali 3 sama dengan 6. Ditulis di sini sama dengan 6 dikurangi 6, 0. Boleh tidak ditulis, boleh ditulis seperti ini ya. 3 diturunkan. Nah, 3 diturunkan, 3 dibagi 3. Berapa 3 dibagi 3? Kalau kesulitan 3 dikali berapa yang hasilnya 3? Hasilnya 1 ya. Nah, 1 kali 3 hasilnya ditulis di bawahnya 3. 3 seperti ini. 3 dikurangin 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 berarti berhenti sampai di sini. Jadi 63 dibagi 3 hasilnya adalah 21. Nah, seperti ini. Contoh soal yang berikutnya. Nah, angkanya lebih besar lagi ya. 318 dibagi 2. Nah, 318 ditulis di dalam, 2 ditulis di luar. Kita hitung satu persatu. 3 dibagi 2. Berapa 3 dibagi 2? Yang mendekati tapi tidak boleh lebih ya. Contohnya 2 dikali 2 hasilnya kan 4, jadi tidak bisa. Jadi yang benar adalah 1, karena 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Masih ada sisa 1, tidak apa-apa. Nah, dikurangkan seperti ini. 3 dikurangin 2 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kalau sudah, 1 diturunkan. Satu persatu ya, nurunkannya ya. 1 diturunkan seperti ini. Nah, 11 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini sudah tertulis ya. 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Nah, masih ada sisa 1, tidak apa-apa. Dituliskannya di sini. Nah, sisa 1 kurangin 0 kan 1, 1 kurangin 1, 0 gitu ya. Terus 8 diturunkan. Nah, 8 diturunkan. Sekarang kita cek. 18 dibagi 2. 18 dibagi 2 sama dengan berapa? Atau kalau kalian kesulitan, 2 dikali berapa yang hasilnya 18 atau mendekati 18? Hasilnya adalah 9. Jadi 9 dikalikan 2 sama dengan 18. Sisanya sudah 0, berarti berhenti sampai di sini ya. Hasilnya 318 dibagi 2 sama dengan 159. Insya Allah mudah ya. Setelah ini silakan kalian cek Google Classroom kalian karena ada tugas dari Ustazah. Ustazah akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.